Baik Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengikuti kegiatan guru belajar seri AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, maka saya IDW Gede Alir Bawe akan mengadakan diseminasi terhadap materi-materi yang telah diberikan. Nah, pertama, apa itu AKM? Jadi sebelum kita membahas tentang AKM, kita membahas dulu berdasarkan tujuan, instrumen, pelaksanaan, dan tindak lanjut daripada AKM tersebut. Mari kita mulai. Sebelum kita akan membahas tentang AKM itu, akan membahas tentang Asesmen Nasional Program. Jadi tujuan daripada Asesmen Nasional itu adalah penilaian terhadap mutu sekolah. Jadi penilaian mutu sekolah ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu yang terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter. Jadi Bapak Ibu sekalian, hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter itu diperoleh dari 3 komponen. Jadi komponen yang pertama adalah AKM tersendiri, kemudian survei karakter, kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar daripada siswa tersebut. Jadi asesmen nasional diperlukan untuk meningkatkan mutu daripada sekolah tersebut. Karena apa? Karena dalam asesmen nasional itu kan informasi yang akurat terkait tentang proses belajar mengajar. Nah, yang pada nantinya ini akan dapat meningkatkan hasil belajar daripada siswa itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar daripada siswa itu sendiri. Jadi digarisbawahi lagi, tujuannya adalah dari asesmen nasional ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar daripada siswa itu sendiri. Nah, asesmen nasional ini akan menghasilkan informasi apa? Jadi informasi yang dihasilkan adalah perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem itu sendiri. Selanjutnya menunjukkan pengembangan kompetensi dan karakter daripada siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, informasi apa yang kita dapatkan? Ya, memberikan gambaran karakteristik yang esensial. Itu tidak Bapak Ibu guru semuanya. Karena apa? Karena asesmen nasional ini diberikan tidak di akhir jenjang satuan pendidikan. Jadi tidak pada akhir seperti ujian nasional yang sering kita laksanakan. Kemudian yang kedua, asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menilai daripada peserta didik tersebut. Jadi tidak digunakan untuk menilai pada individu peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, hasil asesmen nasional ini tidak membuat skor atau nilai pada individu atau siswa itu sendiri. Jadi asesmen nasional ini tidak terkait dengan kelulusan daripada siswa itu sendiri. Jadi ini yang penting Bapak Ibu guru semuanya. Jadi asesmen nasional ini tidak ada hubungannya dengan kelulusan daripada siswa itu sendiri. Yang menjadi peserta asesmen nasional tersebut adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Itu pun sebagian dari siswa yang dipilih, jadi tidak seluruhnya. Kemudian siapa lagi yang disasar dalam asesmen nasional tersebut? Jadi yang disasar adalah program PKBM, yaitu program kesetaraan. Kemudian siapa lagi? Guru dan kepala sekolah. Nah, dalam asesmen nasional ini, guru dan kepala sekolah juga ikut dinilai. Jadi ini akan berbeda dengan AKM ya. Kalau AKM tersebut adalah yang dinilai adalah siswa itu sendiri. Jadi kalau asesmen nasional, guru dan kepala sekolah juga ikut
dinilai atau disasar. Jadi, informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan akan memberikan informasi yang lengkap terkait kualitas belajar dan hasil belajar di satuan pendidikan tersebut. Jadi lengkap seluruhnya siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi ini akan menjadi informasi yang akurat terhadap asesmen nasional tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan di atas, yang menjadi sampel dalam asesmen nasional tersebut adalah siswa kelas 5, 8, dan kelas 11. Jadi kenapa yang dipilih adalah kelas 5, 8, dan 11? Agar peserta didik tersebut dapat mengetahui atau menikmati perbaikan dari sistem belajar tersebut. Asesmen nasional ini hanya diikuti oleh sebagian murid. Asesmen nasional ini tidak akan menentukan kelulusan daripada siswa itu sendiri atau peserta didik itu sendiri. Evaluasi hasil belajar daripada siswa itu atau peserta didik akan menjadi kewenangan daripada pendidik atau guru di setiap sekolah. Inti dari asesmen nasional tersebut adalah dari siswa yang dipilih dari kelas 5, kemudian kelas 8, kemudian kelas 9, kemudian guru dan kepala sekolah dapat memetakan mutu daripada sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari saya. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di blog saya, bisa dibaca-baca terkait dengan materi daripada asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum tersebut. Jadi lengkapnya ada di sana ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar.